Oke guys, selamat siang atau selamat malam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa fitur Photoshop lagi ya. Silakan dibuka dulu Photoshopnya. Yang akan kita praktekkan hari ini adalah menggunakan fader ya. Pertama, silakan coba dibuka dulu satu gambar. Saya akan memilih gambar yang ada orangnya ya. Kita pilih gambar yang ada orangnya, misalnya foto ini ya. Nah, foto pasangan ya, couple ya. Ini saya close dulu supaya ada space. Yang kedua adalah saya akan buka satu gambar lagi, yaitu gambar background. Ini kenapa lama ini? Oke, ditunggu dulu. Nah, misalnya saya buka gambar ini untuk dijadikan background. Oke, kita akan memindahkan gambar orangnya ke background yang tadi. Pertama-tama untuk memberi efek feather, kita akan menggunakan alat seleksi ini ya. Coba dilihat di sini. Oke, kita akan menggunakan magnetic lasso tool. Sudah pada bisa ya menggunakannya ya. Kita tinggal menyeleksi objeknya saja. Tapi sebelum memulai, lihat di atas sini ya, ada tulisan feather ya. Di kolom feather ini kita isi angka yang kita butuhkan. Semakin besar maka nanti kita bisa lihat efeknya, pinggiran seleksinya akan semakin halus ya. Untuk percobaan kita coba saja di angka misalnya 25 ya. Enter. Setelah kita atur feathernya, baru kita seleksi. Ini saya versi cepat saja ya, jadi kalau nggak rapih nggak apa-apa lah. Oke, seperti itu. Nah, bisa kita lihat kalau feather maka seleksinya akan lebih halus ya, tidak akan terlalu kaku. Kemudian kita pindahkan menggunakan move tool. Silakan gunakan move tool. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Pinggirannya lebih halus dibandingkan apabila kita tidak menggunakan feather. Oke ya, silakan dicoba, cari satu foto kemudian pindahkan ke background lain, lalu gunakan feather. Silakan coba menggunakan ukuran feather yang beragam ya, misalnya 50 dan lebih besar lagi ya, silakan. Oke, untuk yang kedua kita akan menggunakan clone stamp tool untuk memperbaiki gambar ya. Misalnya kita punya objek yang tidak diinginkan dalam suatu gambar, kita akan coba menyembunyikannya menggunakan clone stamp tool ya. Misalnya ini kita satu gambar. Bentar ya, saya munculkan layer dulu. Oke, misalnya dalam gambar ini kita ingin menghilangkan objek
objek ini ya. Ini ada pohon-pohon, ini mau kita hilangkan ya. Oke, yang kita gunakan adalah ini ya. Kita akan menggunakan clone stamp tool. Bagaimana caranya? Klik clone stamp tool, kemudian lihat di sini ada lingkaran ya. Nah, sifat atau prinsip dari clone stamp tool adalah menggandakan ya, seperti namanya clone. Clone itu menggandakan, stamp itu cap. Jadi kita mengambil satu objek, kemudian kita gandakan objek tersebut untuk menutupi objek lainnya. Seperti ya. Jadi untuk menghilangkan pohon ini, kita tidak menghapus pohon ini, melainkan menggandakan objek lain yang ada di sekitarnya, yaitu langit ke atas pohon ini ya. Caranya adalah, pertama kita akan mengambil objek yang akan digandakan. Caranya klik Alt ya di keyboard ya, kemudian klik sekali di mouse. Nah, ini sudah menggandakan. Oke. Lihat ada tanda plus ya. Tanda plus itu menandakan area yang sedang kita gandakan ya. Jadi perhatikan tanda plusnya, jangan sampai tanda plusnya mengenai objek yang tidak diinginkan ya. Misalnya jangan sampai si tanda plusnya kena baju orang ini, karena dia akan digandakan nanti. Nah, kalau sudah mentok seperti ini, udah nggak bisa ke kanan lagi, kita ambil lagi Alt klik lagi, dimanapun yang masih leluasa, baru kemudian digandakan ya. Saat menggandakan seperti ini kita tidak menggunakan Alt ya, hanya menggunakan mouse saja. Nah, ini ada area yang nggak bagus, Alt klik lagi supaya leluasa. Oke ya, seperti itu. Oke guys, jadi secara garis besar seperti itu cara penggunaan clone stamp ya. Lihat ini, kalau saya Alt klik di mukanya misalnya, nah nanti mukanya akan digandakan ya. Nah, prinsipnya seperti itu. Oke, untuk latihannya menggunakan clone stamp tool, coba kita buka satu gambar pas foto ya. Gambar pas foto. Pas fotonya kalau bisa yang ganteng ya. Nah, ini dapat gambar yang ganteng. Tugas kalian adalah untuk menghilangkan wajahnya. Latihan menggunakan clone stamp tool. Oke, bagaimana caranya? Ya, pertama klik clone stamp tool. Nah, kalau pas foto seperti ini, kira-kira area mana yang akan kita gandakan? Betul ya, kita akan menggandakan backgroundnya ya. Alt klik dulu, ambil sumbernya, baru kita gandakan. Nah, kalau misalnya kita ingin merubah ukuran dari kuasnya, kuas itu yang lingkaran ini ya, klik kanan saja, lalu pilih atau dibesarkan ukuran size-nya ya, kalau ingin pekerjaannya lebih cepat ya. Seperti itu. Ini sudah mentok ini, saya ambil dari yang kanan sekarang, Alt klik. Alt klik lagi kalau sudah mentok.
nggak bagus ini. Alt klik, kita tambah lagi, sorry, Alt klik. Bentar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau sudah bisa menghapus wajahnya, kita bisa menggunakan atau bisa lebih lancar menggunakan clone stamp ya. Ini bisa digunakan kalau teman-teman misalnya punya foto sama mantan misalnya ya. Ini mantannya bisa dihapus menggunakan clone stamp tool. Oke, silakan dicoba cari pas foto yang ingin dihapus wajahnya ya. Oke, selanjutnya kita akan memperbaiki komposisi pewarnaan pada gambar ya. Silakan buka satu gambar. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini untuk dasar juga bahwa kita tidak perlu kamera yang bagus atau HP yang mahal untuk bisa menghasilkan gambar yang bagus ya, karena sejauh ini HP-HP atau kamera terbaru biasanya sudah memiliki megapiksel yang cukup besar ya, sehingga kualitas gambarnya kalau kalian mengambil gambar secara optimal itu pasti bagus ya. Hanya saja mungkin yang perlu diperbaiki di sini adalah komposisinya, komposisi warnanya. Nah, kalau teman-teman menggunakan Android ya, di sana ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk memperbaiki komposisi gambar ya. Ada Adobe Light ya, atau Lightroom ya, atau apa lagi ya, ada banyak sekali. Ini kalau teman-teman suka fotografi pasti punya ya, misalnya Photoshop Express ya, Snapseed, Lightroom dan lain-lain. Untuk dasarnya kita akan menggunakan Photoshop. Silakan coba buka satu gambar tadi ya, kemudian diseleksi sebagian seperti ini. Nah, untuk mengatur komposisi warnanya, kita ke sini image, kemudian adjustment ya. Ini saya tidak akan menjelaskan semuanya, hanya beberapa yang sering digunakan ya untuk memperbaiki gambar secara singkat. Oke, pertama adalah brightness and contrast. Coba diklik. Nah, ini untuk memperbaiki pencahayaan. Kalau brightness misalnya kurang terang, maka kita naikkan brightness-nya. Kalau kontras ya, untuk mengatur kontrasnya ya, atau ketajaman warnanya. Nah, kita bisa lihat perbedaannya ya, antara yang belum diperbaiki dengan yang sudah diperbaiki. Ini hasil fotonya akan sangat berpengaruh ya buat teman-teman ya. Cancel, kita cari yang kedua, levels. Nah, levels ini istilahnya perpaduan dari brightness and contrast ya. Kita bisa geser-geser saja. Kita kira mana yang cocok ya. Ini hanya preview saja, jadi nanti silahkan diulik sendiri dengan menggunakan dasar-dasar ini ya. Kemudian saturation, hue saturation, ini mengatur saturasi, terutama saturasi ya. Jadi kalau saturasinya 0 misalnya, min 100, ini akan menjadi hitam putih ya. Silahkan dicoba juga hue-nya untuk mengatur komposisi warna yang lain ya. Cancel. Kemudian yang sering digunakan lainnya adalah
misalnya foto filter ya. Foto filter ini untuk memberi nuansa warna tertentu. Di sini ada pilihannya di filter, misalnya sepia ya. Nah, nanti kita atur ketajamannya atau kepekatannya di density. Bisa di checklist atau tidak di preserve luminosity-nya ya. Oke, cancel. Selanjutnya kita coba desaturate. Apa itu desaturate ya? Membuat efek hitam putih ya, seperti ini. Kalau kita gunakan shortcutnya, gunakan Ctrl Shift U ya, Ctrl Shift U untuk membuat efek desaturate. Oke, Ctrl Z, Ctrl D, saya hilangkan seleksinya. Nah, kalau mau lebih cepat lagi, kita bisa menggunakan bantuan Photoshop menggunakan 3 ini ya, auto tone, auto contrast, sama auto color. Saya coba auto tone. Nah, nggak akan terlalu banyak berubah karena mungkin gambarnya warnanya sudah bagus. Auto contrast atau auto color ya. Biasanya kalau gambarnya pewarnaannya kurang bagus, maka otomatis kita bisa menggunakan ini untuk lebih cepatnya ya. Walaupun kalau ini misalnya kurang pas, kita bisa menggunakan adjustment di sini. Oke, kita akan coba praktekkan penggunaan adjustment. Ini saya close dulu. Kita gunakan adjustment untuk membuat suatu gambar yang menarik ya. Misalnya ada gambar ini ya, saya akan buat supaya orangnya tetap berwarna tetapi backgroundnya hitam putih ya. Mungkin kita pernah melihat gambar seperti itu, misalnya orang yang pakai baju apa gitu tetap berwarna tapi suasana di sekitarnya hitam putih ya. Pertama, seleksi dulu. Oh ya, filternya kita kasih di ya 1 saja lah ya, kecil saja. Oke, diseleksi orangnya. Nah, kalau sudah, kita balikan seleksinya. Jadi yang kita seleksi adalah backgroundnya ya. Caranya klik kanan, kemudian select inverse. Kalau cepatnya bisa Ctrl Shift I ya. Setelah Ctrl Shift I, kita kasih efek desaturate tadi. Yaitu apa tadi? Desaturate, Ctrl Shift U ya. Nah, lihat hasilnya seperti itu. Sekarang backgroundnya berwarna hitam putih. Hasilnya seperti ini ya. Keren ya. Kalau ingin diedit lagi, misalnya ini dalam kondisi masih diseleksi ya, kita bisa gunakan adjustment ini ya. Misalnya dibuat lebih gelap si backgroundnya seperti. Nah, oke, saya rasa cukup demikian untuk materi hari ini. Hanya singkat saja karena saya yakin teman-teman juga masih mengerjakan mata kuliah yang lain ya. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan materi lain mengenai Photoshop. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.